Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 26 Safar atau 25 Safar 1442 Hijriah, 27 mananya, 27 Safar 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Risalah penting untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita masih di dalam Ar-Risalah Ats-Tsaniyah Mau'izatun Nisa, risalah yang kedua, nasihat untuk para wanita. Dan pada pertemuan ini kita membahas bab yang baru. Penulis menyebutkan ni'matul libasi wal fitnatu fihi, yang artinya nikmat pakaian dan ujian dalam perkara pakaian. Insyaallah ta'ala penulis di dalam bab ini akan menyebutkan bahwa intinya yaitu pakaian yang dipakai oleh manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam pakaian tersebut ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Inna dzikran ni'mati sababun li syukril mun'imi subhanah. Sesungguhnya mengingat nikmat adalah penyebab bersyukur terhadap yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang mengingat-ingat nikmat, maka dia niscaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, bahwa mengingat-ingat nikmat bisa membuat orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat tersebut adalah Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seperti misalkan dalam surat Ibrahim ayat 34, saya bacakan ayatnya dengan lengkap.
wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang engkau minta kepadanya. Maksudnya Allah telah memberikan kepada kita apa saja yang kita minta, yang kita perlukan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa sebagian ulama salaf berkata wa ma lam tas'aluh, bahkan apa yang kalian tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat memberikan isyarat kepada kita bahwa mengingat-ingat nikmat menggiring kita, memberi petunjuk kepada kita agar kita bersyukur kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya sebagaimana disebutkan oleh penulis bahwa zikrun ni'mah sababun li syukril mun'imi subhanahu. Mengingat nikmat adalah penyebab bersyukurnya, penyebab agar bisa bersyukur terhadap zat yang memberi nikmat. Wa syukru sababun lil mazid. Dan bersyukur adalah sebab untuk tambahan nikmat. Artinya ada 3 tahapan yang senantiasa selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, mengingat nikmat. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, tambahan nikmat. Ini 3 kaitan senantiasa selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Siapa yang ingin bersyukur, hendaklah dia mengingat nikmat. Siapa yang ingin tambahan nikmat, hendaklah dia bersyukur. Qala Allah Ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian penulis membawakan dalil bahwa bersyukur adalah penyebab ditambahnya nikmat. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepadamu, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan benar-benar tambahkan. Maksudnya nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wa inna min ni'amillahil 'azimah ala ibadihi ni'matal libasi bi anwa'ihil mukhtalifah wa asnafihi al-'adidah. Dan sesungguhnya dari nikmat-nikmat Allah yang besar adalah, saya ulangi, dari nikmat-nikmat Allah yang besar terhadap hamba-hambanya adalah nikmat-nikmat pakaian dengan bermacam-macam yang dengan bermacam-macam dan bagiannya yang berbilang-bilang. Maksudnya Allah memberikan nikmat kepada kita macam-macam. Salah satu nikmat yang sangat besar adalah pakaian. Pakaiannya itu bermacam-macam, tidak sama. Fahiya ni'matun 'uzma wa minnatun kubra. Maka dia adalah nikmat yang besar dan dia adalah pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Walidha fa inna Allah 'azza wa jalla 'adda hadhihi an-ni'mata wa dzakaraha subhanahu fi jumlati ni'amihi al-'azimah allati 'addadaha fi surati an-nahl al-ma'rufati 'inda ahli al-'ilmi bi surati an-ni'am.
Oleh sebab itulah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat ini, yaitu nikmat pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam sejumlah nikmat-nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl, yang dikenal oleh para ulama dengan surat An-Ni'am. Nah, ini pengetahuan. Salah satu nama surat An-Nahl adalah surat An-Ni'am. Kenapa? An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Likathrati ma 'addadallahu fiha min ni'amihi 'ala 'ibadihi. Haitsu jaa'a fi khatimati hadhihi an-ni'am qaulullahi tabaraka wa ta'ala wallahu ja'alakum min buyutikum sakana wa ja'alakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha wa athatha wa mata'an ila hin wallahu ja'alakum mimma khalaqa dhilala wa ja'alakum minal jibali aknana wa ja'alakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. Kenapa surat An-Nahl dinamakan surat An-Ni'am? Karena saking banyaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl tersebut berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang mana di akhir surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surat An-Nahl ayat 80 sampai 83. 80 sampai 83. Coba kita lihat ya. Yang arti dari ayat tersebut, dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kalian merasa ringan membawanya di waktu kalian berjalan. Itu maksudnya bersafar, dan waktu kalian bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing. Alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan bagi kalian tempat bernaung dari apa yang Dia telah ciptakan. Dan Dia jadikan bagi kalian tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kalian dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian berserah diri kepadanya. Kemudian ayat yang ke-82, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita, kata penulis, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmat-Nya atas hamba-hambanya, yaitu menjadikan bagi mereka sarabil. Dan sarabil yaitu pakaian atau yang semisalnya, yang terbuat dari kain katun atau yang terbuat dari bulu-bulu domba, kambing, yang dengannya menahan rasa panas dan rasa dingin, dan yang dengannya seseorang berpenampilan yang baik, dan dengannya seseorang menutup auratnya. Jadi intinya di sini bahwa pakaian itu nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Fala raiba anna al-libasa ni'matun 'azimatun wa minnatun kabiratun yajibu 'ala al-'abdillah al-mu'min an yaquma bi syukriha. Maka tidak diragukan lagi bahwa pakaian ini adalah nikmat agung, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas hamba Allah yang beriman untuk menegakkan kesyukuran atas nikmat pakaian ini. Wa an yasta'milaha fi ta'atillahi wa ridwani. Dan hendaklah dia menggunakan pakaian tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribu ilaih, dan hal apa saja yang mendekatkan kepadanya. Wa an yahdhara ashaddal hadari min mukhalafati amrillahi fil libas fi sifatihi wa naw'ihi wa syurutihi wa dhawabitihi wa adabihi allati ja'at bihi syariah. Dan hendaklah seorang muslim dan mukmin memperhatikan atau menjauhi sebenar-benar penjauhan dari menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara pakaian. Baik itu dalam sifatnya, macamnya, syarat-syaratnya, batasan-batasannya, adab-adabnya yang telah ditentukan oleh syariat. وَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَمَكْرِهِ وَطُرُقِهِ الْخَفِيَّةِ لِصَدِّ الْإِنسَانِ عَنِ الْحَقِّ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِيقَائِهِ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ. Jadi penulis mengatakan tadi, karena pakaian ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dengan pakaian ini seseorang malah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam perihal sifatnya, macamnya, syarat-syaratnya, batasan-batasannya, adab-adabnya, ya. Kemudian, dan hendaklah seorang muslim menjauhi trik tipu daya iblis. Kemudian juga makar-makarnya, jalan-jalannya yang tersembunyi, agar menahan manusia dari kebenaran di dalam bab pakaian ini dan menjerumuskan manusia dalam berbagai macam penyelisihan dan penyimpangan. Faqad bayyana Allah Ta'ala anna adawata syaitan lil-insan fi hadzal amri wa ghairihi qadimah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya permusuhan syaitan terhadap manusia di dalam perkara pakaian dan yang selain pakaian ini sudah dari mulai semenjak dahulu. Jadi syaitan itu bermusuhan dengan manusia di dalam pakaian, maka ini permusuhan dari mulai semenjak dahulu. Ini permusuhan dari mulai semenjak dahulu. Wa dzakara subhanahu fil Qur'an ihtiyalahu 'ala al-abawaini wa waswasatihi lahuma liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tipu daya atas dua nenek moyang kita, Adam dan Hawa alaihissalam, dan bisikan iblis kepada Adam dan Hawa agar terlihat dari mereka berdua apa yang tertutup dari aurat mereka. Wa dakhala alaihima fi hadzal amri min turuqin khafiyyah. Dan iblis masuk ke dalam keduanya, mengganggu keduanya dengan cara yang sangat halus. Wa dhahara lahuma bi suratin nasihil amin. Dan iblis menampakkan diri kepada Nabi Adam dan Hawa alaihissalam sebagai seorang yang pemberi nasihat yang amanah. Wa halafa lahum ala dzalik. Dan bahkan iblis bersumpah kepada kedua nenek moyang kita, Adam dan Hawa, bahwasanya aku ini adalah pemberi nasihat, aku tidak ingin menyesatkan engkau. Wa dallahuma bighurur. Dan iblis alaihi wassalam, iblis laknatullahi alaih, menunjuki, menipu dua nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ai anzalahuma ala rutbatihimul aliyah allati hiya bu'du 'anil ma'asi wadh-dhunub ila al-wuqi' fiha. Maksudnya adalah bahwa iblis menipu mereka berdua, yaitu menurunkan dari derajat mereka yang tinggi
yang jauh dari maksiat dan dosa kepada terperosok ke dalam maksiat dan dosa tersebut akibat pakaian. Nah, ini yang patut kita perhatikan, bahwasanya seorang muslim ketika sudah tahu bahwa pakaian itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai pakaian tersebut menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis tidak akan membiarkan kita untuk taat atau untuk selalu taat. Bahkan permusuhan iblis terhadap manusia dari sisi pakaian dari mulai semenjak dahulu agar manusia terbuka auratnya. Ya, dan itu dilakukan oleh iblis kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa alaihissalam. Yang akhirnya Adam dan Hawa alaihissalam terperosok ke dalam godaan iblis tersebut. Maka kita harus hati-hati jangan sampai terperosok lagi ke dalam godaan iblis dengan sebab pakaian ini. Kemudian penulis membawakan ayat, yaitu surat Al-An'am surat Al-A'raf ayat 19 sampai 23. Surat Al-A'raf ayat 19 sampai 23. Coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa alaihissalam di surga serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini." Nah, ini dia. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dua nenek moyang kita, Adam dan Hawa alaihissalam. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim kalau seandainya mendekati pohon ini. Maka syaitan pun membisikkan pikiran jahat. Ya, fawaswasa lahum syaitan. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Nah, ini bisikan syaitan. Liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Untuk menampakkan keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan seraya berkata, wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan iblis berkata, Rabb kalian berdua itu tidak melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, ini tipu daya iblis, ya. Maka hati-hati tipu daya iblis tentang pakaian ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nah, ini yang disebutkan tadi. Dan syaitan sumpah dia bahkan kepada keduanya, sungguh saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Fadallahuma bighurur. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alaihimā min waraqil jannah. Maka tatkala keduanya akhirnya terperdaya dengan bisikan syaitan, mereka akhirnya memakan dari buah pohon tersebut. Nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka berdua. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Lalu Allah berfirman, Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari memakan buah dari pohon itu? Ya. Dan wa aqul lakuma inna syaitana lakum adu mubin. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Keduanya berkata, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami atas kesalahan ini, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini ayat semuanya menunjukkan bahwa kedua nenek moyang kita, Adam dan Hawa alaihissalam, tertipu daya dengan syaitan, iblis.
yaitu terbuka aurat mereka. Jadi permusuhan antara iblis dan syaitan dengan manusia tentang perkara pakaian itu sudah dimulai dari semenjak dahulu. Nah, kemudian penulis mengatakan fatadarakahumullahu birahmatihi wa manna 'alaihima bi'afwihi faghafara lahumā dzalik kama qala subhanahu wa 'asa adamu rabbahu thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan Allah menemui mereka berdua dengan rahmatnya dan memberikan anugerah kepada mereka berdua dengan pengampunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni Adam dan Hawa alaihi wassalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 121, 122, wa asa adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bermaksiat kepada Rabbnya dan menyimpang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam alaihissalam dan memberi petunjuk. Nah, ini cerita Nabi Adam bahwasanya dari mulai semenjak dahulu iblis alaihissalam sudah menjerumuskan manusia dalam perihal pakaian. Kemudian penulis mengatakan, hadza wa iblisu mustamirrun fi tughyani. Demikianlah iblis akan terus menyimpangkan manusia. Ghairu muqli'in ala isyani. Tidak muqli', tidak melepaskan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak melepaskan manusia agar mengganggu manusia agar bermaksiat kepada Allah. Iblis tidak akan pernah melepaskan itu. Harisun asyaddul hirs ala ighwa'i dzurriyyah kama aghwa al-abawain. Iblis sangat gigih untuk menyimpangkan keturunan anak manusia sebagaimana iblis telah sangat gigih atau telah berhasil menyimpangkan dua nenek moyang manusia. Walihada ittajaha al-khitabu fi hadha as-siyaq al-karim ila adh-dhurriyyah lil-hadari min hadha al-mudhil al-fattan min an yaftinahu bil waswasah kama fa'ala ma'al abawain. Qala ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Oleh sebab itulah redaksi di dalam ayat ini diberikan kepada keturunan agar para keturunan Nabi Adam berhati-hati dari makhluk yang menyesatkan ini yang memberikan godaan kepada manusia dengan rasa bisikan-bisikan sebagaimana yang ia telah lakukan kepada kedua nenek moyang manusia. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-A'raf ayat 26, wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang dengannya kalian menutup aurat kalian, dan pakaian takwa itu lebih baik dari demikianlah. Itulah tanda-tanda kuasa Allah agar mereka mengingat. Ini jadi yang dimaksud oleh penulis di sini adalah bahwa hati-hati keturunan Nabi Adam dari diganggu oleh iblis dan jin, syaitan, dan gangguan mereka adalah melepaskan pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam, oleh keturunan Adam alaihissalam, dilepaskan pakaian-pakaian tersebut. Ya, sehingga dan itu dilakukan oleh iblis serta pasukan-pasukannya sampai sekarang. Maka kita harus berhati-hati. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 26 tadi, redaksi ayatnya ditujukan kepada anak keturunan Adam. Karena iblis akan terus mengganggu manusia agar manusia membuka auratnya. Dan di zaman sekarang ya bisa dikatakan iblis berhasil mengganggu manusia karena saking banyaknya orang yang membuka auratnya.
Kemudian penulis mengatakan wahuna dzakarallahu jalla wa ala ni'mata ala ibadihi bil libasain. Dan di dalam ayat ini, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat atas hamba-hambanya dengan dua pakaian, dua jenis pakaian. Libasul batini bittaqwa wa huwa yastamirru ma'al abdi wa la yabla wa la yubdi wa la yabidu ma hafaza alaihi al-abdu wa huwa jamalun lil qalbi war ruhi. Yang pakaian yang pertama yaitu pakaian batin, yaitu berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah yastamirru ma'al abd, selalu bersama dengan hamba, tidak akan hancur, ya, dan tidak akan hilang selama selalu dijaga oleh hamba tersebut. Dan pakaian ketakwaan ini adalah keindahan hati dan keindahan jiwa. Nah, ini pakaian yang pertama, pakaian yang batin, yaitu ketakwaan di dalam hati. Wa libasul zahir bithiyab allati tasturul aurah wa tuwari as-saw'ah wa takunu jamalan linnas. Dan pakaian yang lahiriah, yaitu dengan pakaian kain yang menutup aurat besar dan menjadi bagus di hadapan manusia. Wa idza faqada al-insanu libasahu adh-dhahir aw naz'ahu badat sawatuhu. Apabila seorang manusia melepaskan pakaiannya yang lahiriah ini, ya, atau dia taruh gitu, maka akan nampak auratnya. Wa fi hadza dalilun ala anna kashfal aurati min adhaimil umur. Di dalam hadis ini dalil bahwa membuka aurat termasuk daripada perkara-perkara yang besar. Wa annahu mustahjanun fit tiba'. Dan dia adalah sesuatu yang baru di dalam tabiat manusia. Walidzalika summiyat saw'ah li'annahu yasu'u sahibaha inkishafuha. Oleh sebab itulah qubul dan dubur disebut dalam bahasa Arab saw'ah. Saw'ah artinya keburukan, karena akan memburukkan orang yang memperlihatkannya, akan memburukkan keadaan orang yang memperlihatkannya. Wa ammal libasul batin wa huwa at-taqwa fa bi taqdiri adamihi fa innaha tankashifu auratahu al-batinah. Adapun pakaian dalam batin yaitu ketakwaan, maka kalau seandainya tidak ada ketakwaan, maka dia akan terbuka aurat batinnya. Wa yanaluhul khizyu wal fadhihah, dan dia akan mendapatkan kehinaan dan kerugian. Wa yaqa'u fi anwa'il fasadi war radhilah, dan dia akan terperosok ke dalam berbagai macam kerusakan dan kerendahan. Wa yata'arra bidzalika min kisa'il haya'i wal khaufi wal muraqabati was sitri wal 'iffati wa ghairi dzalik. Dan akhirnya dengan hilangnya pakaian batin yang ada dalam hati, tidak takwa, maka akhirnya menyebabkan dia telanjang dari pakaian malu, pakaian takut kepada Allah, pakaian merasa diawasi oleh Allah, pakaian penutup dari melakukan aib-aib, pakaian kesucian dan semisalnya. Walihadza qala subhanahu, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Orang kalau seandainya sudah hilang pakaian batin, pakaian ketakwaan, maka pada saat itu dia akan hilang juga pakaian malu, pakaian takut kepada Allah, pakaian merasa diawasi oleh Allah, pakaian penutup, pakaian kesucian akan hilang juga dalam dirinya. Oleh sebab itulah penulis mengatakan, dan Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah lebih baik. Jadi maksud kata-kata lebih baik itu tadi, ya, sehingga kalau orang bertakwa tidak lepas dari malu, tidak lepas dari takut kepada Allah, tidak lepas dari siksa
tidak lepas dari penutup, dosa-dosanya tidak lepas dari kesuciannya. Li'annahu yatarattabu ala salahihi salahul zahir. Karena apabila ada orang memperhatikan ketakwaan sebagai pakaian batin, maka mengkonsekuensikan juga kebaikan pakaian lahiriah. Nah, ini mungkin pembahasannya itu pada begini loh. Kalau kita nasihati para perempuan kan untuk berjilbab. Oh, yang penting dijilbabi dulu hatinya. Ngapain pakai jilbab? Kemudian nanti dia hutang nggak bayar. Kemudian suka menggibah, suka namimah, ngadu domba. Mendingan kita jilbabin dulu hatinya. Maka kita katakan bahwa kebaikan hati itu akan ada pengaruhnya dari kebaikan lahiriah. Wa yartarattabu ala fasadihi fasadul zahir. Nah, termasuk konsekuensinya juga adalah kerusakan hati mengkonsekuensikan kerusakan zahir. Mengkonsekuensikan kerusakan zahir. Fa idza izdanat al-qulub bit-taqwa zanatil abdan وصلحت الأعمال وتجملت الجوارح بالحشمة والعفاف والستر والحياء والمراقبة لله تبارك وتعالى. Yang artinya, dan apabila bertambah ketakwaan di dalam hati, maka pakaiannya akan bertambah bagus. Yaitu pakaian hati di sini. Akhirnya kalau hatinya bagus, maka perbuatannya pun akan bagus. Amalan-amalan anggota tubuhnya pun juga akan bagus. Ya. Akhirnya ruh kita itu berpakaian dengan sifat malu, sifat suci, sifat penutupan, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya dia mempunyai pakaian ketakwaan. Wa idzan tawzi'atit taqwa minal qulub wa dhahaba anhu hadzal libasil 'azim. انحطت الأبدان في أنواع كثيرة من الرذائل وصنوف عديدة من الخسائس. Dan jika hati sudah dicabut dari ketakwaan, maka berarti hilanglah darinya pakaian yang besar ini. Maka berkuranglah kebagusan tubuhnya. Ya, kemudian jika dia juga akan merasakan keburukan pada dirinya karena hatinya jadi tidak bersih, hatinya jadi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Thumma inna syaitana adawatuhu lil insani fi libasi qadimatun jiddan wa kaiduhu lahu fihi qadim. Sesungguhnya syaitan permusuhannya terhadap manusia dalam perkara pakaian ini dari mulai semenjak dahulu. Ya, dari mulai semenjak dahulu. Dan tipuannya untuk manusia dalam perkara pakaian ini sudah lama. Yakidu lil insani kaidan 'aziman. Syaitan menipu untuk manusia dengan tipuan yang besar. Liyujarridahu min libasihi. Agar syaitan melepaskan pakaian-pakaian manusia. Waliyakshifa auratahu. Dan agar akhirnya memperlihatkan aurat-aurat mereka. Waliyujarridahu min haya'i wa hishmatihi. Dan menghilangkan rasa malu dan juga rasa enggan, ya. Walihada qala Allah Ta'ala ba'da tadhkirihi bihadhihi ni'mah muwajjihan al-khitab lidhurriyyah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan nikmat-nikmat ini memberikan redaksi kepada para anak keturunan Adam agar menjaga aurat, maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna
Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, janganlah kalian tertipu daya oleh syaitan. Sebagaimana kedua nenek moyang kalian dikeluarkan dari surga. Syaitan melepaskan dari mereka berdua pakaian mereka berdua agar terlihat dari mereka berdua dua aurat mereka berdua. Sesungguhnya iblis melihat kalian dan juga kabilah dari iblis, pengikut-pengikut iblis melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan iblis sebagai penolong untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka fahadzara subhanahu dzurriyyah min an yaf'ala bihim syaitan kama fu'ila atau kama fa'ala bi abihim bi an yuzayyinu lahumul ma'asi wa yuraghibu fil muharramat wa yuqi'ahum fil khati'ah wa akhbara subhanahu anna hadzal aduwwa yarahum min haitsu la yarawnahum. Qala Malik bin Dinar inna aduwan yaraka wa la tarahu la syadidul mu'nah illa man asamallah. Yang artinya, maka di dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah memperingatkan dengan keras keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jangan sampai syaitan melakukan kepada keturunan Nabi Adam sebagaimana yang ia telah lakukan kepada nenek moyang mereka, yaitu Adam dan Hawa alaihissalam, dengan cara memperindah bagi mereka maksiat, kemudian memotivasi mereka untuk masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan dan menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa musuh ini mereka bisa melihat kalian, tetapi kalian tidak bisa melihat mereka. Kemudian penulis membawakan perkataan dari Malik bin Dinar rahimahullah di dalam sebagaimana dalam kitab Al-Tafsir Imam Ibnu Abi Hatim, inna aduwan yaraka wala tarahu la syadidul mu'nah illa man asamallah. Sesungguhnya ada musuh yang bisa melihatmu tapi kamu tidak bisa melihat dia. Maka ini perjuangan yang sangat berat kecuali orang yang diuji oleh Allah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi paragraf ini menjelaskan bahwasanya wahai anak Adam, hati-hati jangan sampai kalian terperosok ke dalam bisikan iblis sebagaimana nenek moyang kalian terperosok ke dalam bisikan iblis. Dan salah satu sulitnya berhadapan dengan iblis adalah dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Dia musuh yang tidak terlihat. Cukup dulu sepertinya. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya para ikhwah, saya ingin mengulangi bahwasanya di awal-awal bab ini penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwa termasuk nikmat Allah yang harus selalu diingat adalah pakaian. Dan pakaian ini benar-benar nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap muslim harus berhati-hati jangan sampai kena tipu daya syaitan, iblis dan pengikut-pengikutnya di dalam perkara pakaian sebagaimana kedua nenek moyang manusia tertipu daya. Akibat bisikan iblis akhirnya mereka terbuka auratnya. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya iblis melakukan ini tidak hanya pada Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, tetapi juga keturunan-keturunan mereka, karena sudah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru kita diberitahukan oleh penulis bahwa pakaian itu ada dua jenis. Yang pertama pakaian takwa, yang kedua pakaian yang luar. Barang siapa yang pakaian takwa di dalam hatinya itu baik, bagus, maka dia akan memperlihatkan kepada keadaan yang di luar, ya, keadaan yang di luar. Apabila hatinya rusak, maka pakaiannya pun juga akan rusak.
Jadi jangan sampai wanita-wanita yang membuka auratnya kemudian ngaku bahwa mereka adalah wanita baik-baik saja. Tidak, karena kalau seandainya mereka hatinya baik, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan bisa mempertahankan sifat malu, kemudian sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan bahwa permusuhan antara iblis, syaitan dengan manusia dalam perkara ini sudah lama sekali. Sudah lama dilakukan oleh Nabi Adam dengan Hawa alaihissalam. Nah, jadi itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang tentang lanjutan dari apa yang disebutkan di dalam bab ini. Saya tadi lihat-lihat karena masih panjang ya, masih sekitar 3 lembar lagi. Jadi waktunya sudah habis, maka insya Allah kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan waktu bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543. Halo. 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 Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Ini dari Ibu Asia di Lampung. Ya Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Silahkan. Ya, udah. Ya, pertanyaannya langsung. Ini Ustaz, saya mau tanya gimana ini hukumnya orang perempuan yang usianya udah 50 tahun tapi berangkat umroh sendiri karena nggak ada mahram. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, ahabidakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Kalau ada seorang perempuan yang berumur 50 tahun kemudian ingin berumrah akan tetapi dia tidak mempunyai mahram, maka jawabannya tidak wajib baginya untuk berumrah karena dia kehilangan syarat wajibnya berumrah. Apa syarat wajibnya berumrah? Yaitu khusus untuk perempuan ditemani mahramnya. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'adhi mahram. Tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dan bersamanya mahramnya, kecuali bersamanya mahramnya. Kemudian ada seorang lelaki mengatakan, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza wa inna imraati kharajat hajah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku terdaftar dalam pasukan peperangan ini dan istriku ingin menunaikan ibadah haji. Bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, intaliq fahujja ma'amra'atik. Pergilah engkau dan berhajilah bersama istrimu. Ini dalil yang begitu tegas bahwa seorang perempuan wajib dan termasuk daripada syarat ya kewajiban perempuan untuk berumrah atau berhaji adalah dengan ditemani oleh mahramnya. Maka ketika wanita tersebut sudah berumur 50 tahun dan ketika dia tidak mempunyai mahram sama sekali untuk berumrah ataupun tidak mempunyai biaya lebih yang bisa dijadikan oleh mahramnya untuk bisa menemani perempuan tersebut, maka berarti perempuan tersebut tidak diwajibkan untuk berumrah. Nanti di akhirat dia tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenapa dia tidak berumrah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Kembali kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini secara langsung para Ustaz. Kami persilakan. Halo. Belum tersambungkan, kami bacakan dari pesan singkat.
Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika seorang wanita sudah menopause, apakah tidak mengapa jika tidak menggunakan hijab ketika keluar rumah atau di dalam rumah? Tetapi ada orang yang bukan mahramnya. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkara perempuan yang sudah menopause disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin nikah lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Lihat, yang dimaksud di sini menanggalkan pakaian artinya adalah jilbab. Jilbab yang disebutkan dalam bahasa Al-Quran, bukan yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Ya, jilbab yang disebutkan dalam bahasa Al-Quran, bukan yang dipahami dari bahasa Indonesia. Yaitu, saya contoh dulu ya. Ini kan rambut nih. Kemudian di atas rambut itu ada kain penutup kepala bagi para perempuan yang disebut dengan khimar. Kemudian di atas khimar itu ada kain lagi yang ditutupi, yang menutup dari atas kepala ke seluruh tubuh sampai kaki. Itu disebut dengan jilbab. Maka itulah yang dibolehkan untuk melepaskannya, yaitu jilbab. Kain yang menutupi di atas khimar, yang menutupi seluruh tubuhnya sampai kakinya. Itu yang boleh dibuka. Jadi yang orang-orang Indonesia pakai sekarang itu sebenarnya adalah khimar. Jilbab itu sebenarnya adalah khimar, karena setelah rambut langsung kain itu khimar. Nah, itu tidak boleh tetap dibuka. Jadi seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, walau satu helai rambut pun, karena rambut adalah aurat. Nah, yang diperbolehkan untuk ditanggalkan adalah jilbabnya. Jadi jubah kain yang menutupi dari puncak kepalanya sampai kakinya. Dan itu jarang dipakai oleh orang Indonesia. Orang Indonesia hanya memakai khimar saja, yaitu kain penutup rambut kepala. Khimarnya ada yang pendek segini, ada yang panjang sampai pinggang, ada yang sampai lutut, ya, itu namanya khimar. Nah, kemudian perlu diperhatikan, di zaman sekarang bukan hanya sekedar di luar rumah, di dalam rumah pun kalau seandainya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka perempuan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan rambutnya. Nah, kemudian juga para nenek-nenek yang sudah menopause tadi, yang tidak diingini untuk dinikahi lagi, ini boleh dia menanggalkan jilbab. Ingat ya, saya katakan jilbab tadi jilbab istilah Quran, ya, bukan jilbab istilah bahasa Indonesia. Karena Allah berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya para wanita memperpanjang jilbab mereka. Jilbab itu ya itu tadi, di atas kain khimar ada jilbab. Jilbab itu panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, itu yang boleh cuma dengan syarat ya ghairu mutabarrijatin bizina, tidak boleh memperlihatkan kecantikan. Saya beri contoh, misalkan ini nenek-nenek sudah menopause, tetapi kemudian dia melepaskan jilbabnya. Masih ada khimarnya toh? Nah, yang bahasa Indonesianya khimar itu adalah jilbab. Nah, ini boleh dengan syarat wajah yang dia tampakkan tidak boleh dia memperlihatkan dandanannya tersebut. Ya,
Tidak boleh dia memperlihatkan dandanannya tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang ibu yang bertanya, Ustadz, bagaimana batasan pakaian istri di rumah? Bolehkah memakai pakaian mini atau seksi di dalam rumah, di depan bayi atau anak laki-laki atau anak perempuan? Silakan. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Untuk berpakaian seksi, maka di hadapan anak-anak hukumnya, jika anak-anak tersebut belum paham, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ya, dalam surat An-Nur ayat 31. Awit tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa. Yang artinya atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Maka ini tidak mengapa. Ya. Kalau seandainya anak laki-laki yang sudah mengerti tentang aurat wanita, maka ini tidak diperbolehkan meskipun anak laki-laki tersebut belum baligh. Seperti anak-anak yang mumayyiz, 6 tahun, 7 tahun, apalagi di zaman sekarang anak-anak sudah pada main aplikasi-aplikasi yang melihat hal-hal yang haram, maka mereka paham apa itu aurat perempuan. Maka pada saat itu tidak boleh untuk berbaju seksi di hadapan mereka, di hadapan anak-anak, ya, laki-laki terutama. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum, dari Ummu Ari yang bertanya, Ustaz, setelah anak saya wafat sebulan lalu, suami saya menyuruh untuk selalu dandan dan berpakaian yang cantik. Dan suami ingin saya hamil lagi. Padahal usia saya sudah 40 tahun dan suami 47 tahun. Saya harus bagaimana Ustaz menyikapi hal ini? Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimanapun seorang istri wajib mentaati seorang suami di dalam kebaikan, selama suami memerintahkan dalam kebaikan dan bukan maksiat. Apalagi dalam perihal melayani suami di atas ranjang, maka taati perintah suami tersebut, berdandan yang baik, berpenampilan yang cantik, wangi, indah dipandang mata. Adapun masalah hamil lagi, maka ini kita realistis saja. Kita menanyakan kepada dokter yang ahlinya, apakah memang saya di umur sekian ini boleh ataupun tidak berbahaya untuk hamil lagi dan semisalnya. Kalau seandainya tidak berbahaya, maka dia wajib untuk taat kepada suaminya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Berarti pemahaman balik dari hadis ini adalah wajib taat kepada makhluk apabila dalam perihal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama seorang istri, dia wajib taat untuk mentaati suaminya dalam perihal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khair? Wanita mana, istri mana yang paling baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuti'uhu idza amartahu. Tuti'uhu idza amarathu. Seorang seorang istri mentaati apabila seorang suami memerintahkannya. Tuti'uhu idza amar, Tuti'uhu idza amar. Seorang istri mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Ini tanda suami atau istri yang baik. Ya, tanda istri yang baik. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari pesan singkat. Kita akan beralih kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon bertanya seputar pembahasan ini, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
dari hamba Allah di Bandung. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ustadz, saya mau tanya, apakah dagu termasuk aurat wanita? Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para ulama fikih diantaranya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia ahli fikih, mengatakan ittafaqal fuqaha ala anna dzaqna minal wajh fayajibu ghusluhu fil wudu' liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Para ahli fikih bersepakat bahwa dagu bagian dari wajah. Dagu bagian dari wajah. Maka wajib membasuhnya saat berwudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jika kalian ingin salat maka basuhlah wajah kalian. Termasuk wajah adalah dagu. Dan dagu pengertiannya secara bahasa adalah mujtama'ul lahyain, yaitu tempat terkumpulnya dua tulang. Ini kan tulang rahang. Lahyi itu adalah tulang rahang. Tulang rahang terkumpul. Nah, disitulah yang disebut dengan dagu, ya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau seandainya kita pahami seperti itu, maka berarti dagu bukan aurat bagi perempuan menurut pendapat yang mengambil bahwa boleh membuka wajah tidak bercadar. Dan kita lebih condong kepada pendapat itu, bahwa bercadar hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, berarti terbuka wajah tidak mengapa. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Nih. Nah, ini yang jadi masalah. Di bawah dagu. Ya, sesuatu yang di bawah dagu. Maka ini adalah aurat. Nah, ini adalah aurat. Maka wajib ditutupi. Berarti dia menutup di sini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Di sini. Jadi dagu ini tidak mengapa. Sedangkan di bawah dagu yang sampai ke leher itu adalah aurat dan wajib ditutup. Kalau di dalam wudu, maka yang wajib dibasuh cuma ini, bagian sini. Sedangkan di bawah sini tidak. Wallahu a'lam. Naam. Taib, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan masih di layanan telepon. Ya, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Fakfak. Silahkan pertanyaannya. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang kalau jilbab itu di atas khimar. Yang saya pakai sekarang ini Pak Ustadz khimar, karena saya tidak punya jilbab yang menutup seluruh badan, tapi tetap syar'i Pak Ustadz, tebal dan tidak transparan. Apakah boleh Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, boleh ya. Allah berfirman wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Saya perkenalkan dulu ya, ini. Nah, ini bukaan ini. Ini namanya juyub. Ini jaib, tempatnya masuk kepala ketika kita memasukkan baju. Ini namanya jaib. Kemudian setelah itu Allah berfirman, hendaklah para perempuan mengikat khimar mereka. Jadi mereka memakai kain penutup kepala, kain penutup rambut kepala, kemudian diikat. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu tidak. Mereka pakai kain di sini, mereka biarkan tidak terikat. Akhirnya terlihatlah anting, telinga, kemudian kalung, lehernya, sebagian dadanya, dan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para perempuan berdandan sebagaimana dandanan kaum jahiliyah generasi pertama. Salah satunya adalah mereka tidak menutup
khimar mereka di bawah dagu mereka, ya, di bawah dagu mereka, sehingga yang di sini akhirnya terlihat. Maka dengan ayat ini tidak mengapa seorang perempuan untuk memakai khimar, dalam bahasa Indonesianya jilbab, tidak mengapa asalkan tebal, tidak tipis, menerawang, kemudian tidak ketat. Karena ada kain-kain, kalau tidak salah kain spandek ya, kain-kain yang dia sangat membentuk tubuh, yaitu dia ngeplak dengan tubuhnya. Maka ini dijauhi kain-kain yang seperti ini. Jadi tidak mengapa, ya, tidak mengapa dia memakai seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk penelpon yang selanjutnya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ini di mana? Dari hamba Allah di Lampung. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ustaz, izin bertanya nih. Kalau seorang istri melayani suami di tempat tidur itu dengan berat hati dan berat pokoknya, tapi dilakukan niatnya karena itu perintah Allah. Semua itu disebabkan karena suami tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu nasihat dan jawabannya. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin ingatkan ini dalam masalah ini bagi para perempuan. Islam itu agama yang kasih sayang terhadap umatnya. Islam itu agama yang tidak menzalimi penganutnya. Islam itu sangat proporsional, sangat adil. Ketika Islam memerintahkan dan mewajibkan para perempuan untuk melayani suami, maka sang suami wajib untuk menafkahi istri. Ini kalau seandainya saya pahami tadi dari pertanyaan, ini interpretasi saya ya, bahwa sang istri dia terpaksa melayani suaminya ataupun setengah-setengah melayani suaminya, pokoknya hanya berharap karena Allah, disebabkan suami kurang dalam memberikan sesuatu kepada istrinya. Kalau memang ini terjadi, lihat ya bahasa saya, kalau memang ini terjadi, karena saya sering ditanya dengan pertanyaan seperti ini, saya disuruh untuk minta klarifikasi. Ustadz, itu kan pertanyaan dari perempuan, coba tanya dulu suaminya. Ustadz, jangan bela perempuan terus. Enggak, ini kan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ya, kalau saya jadi hakim di pengadilan baru kita cari investigasi. Enggak, ini sesuai dengan pertanyaan yang ada, bahwa sang istri merasa berat melayani suami di atas ranjang karena suami pun misalkan zalim kah, tidak menafkahi kah, KDRT kah, akhlak buruk kah, sholatnya tidak kah, macam-macam sebab. Maka saya katakan di awal tadi bahwa Islam itu agama yang proporsional, agama yang adil, agama yang tidak menzalimi baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika seorang perempuan diwajibkan melayani suami di atas ranjang dan berdosa besar kalau tidak melayani, tetapi sang suami pun wajib menafkahi istrinya. Sang suami pun wajib taat kepada Allah dalam perihal istrinya. Tidak boleh dia semena-mena. Ya, tidak boleh dia semena. Saya beri contoh misalkan. Saya pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya melayani suami? Ini kata istri. Sedangkan kita dalam keadaan belum siap. Saya beri contoh, Ustadz, kata beliau. Kami berdua suami istri pergi ke sawah. Karena kami memang petani. Ketika pulang dari bertani, saya masih dalam keadaan sangat kotor, kaki kotor, kemudian pakaian kotor. Maka sang suami langsung ingin dilayani di atas ranjang. Maka memang wajib pada saat itu istri untuk melayani suami. Tetapi dilihatlah suami bagaimana, apakah dia menzalimi istrinya pada saat itu.
Jadi istri itu bukan budak yang Anda peras sedangkan Anda tidak memberikan sesuatu kepada istri-istri Anda. Dia adalah kawan hidup, dia adalah teman hidup, dia yang wajib dimuliakan. Ya, karena melayani Anda dengan segala macam kekurangan Anda. Maka saya nasihatkan, kalau Pak istri ini merasa dizalimi oleh suaminya, maka terus terang kepada suaminya bahwa Mas, engkau nafkah saya tidak ada, ataupun engkau berbuat KDRT, ataupun engkau tidak sholat, sudah berbagai macam penyimpangan. Maka saya juga berhak untuk meminta hal-hal itu semua Mas kerjakan sebelum saya mengerjakan kewajiban saya untuk melayani Mas di atas ranjang. Jadi tidak boleh seorang suami ya menjadikan istrinya sebagai budak. Ini perhatikan, tidak boleh bukan dari ajaran Islam seorang suami menjadikan istrinya atau menzalimi istrinya kemudian dia minta jatah setiap malam. Ya. Seorang istri bekerja, menafkahi rumah. Ternyata di malam hari suaminya yang minta jatah. Subhanallah. Siang minta uang, malam minta jatah. Ini suami jenis apa? Dan Islam tidak membenarkan perbuatan seperti itu. Betul, Islam mewajibkan sang istri wajib taat kepada suami. Tetapi bukan berarti kemudian suami boleh berbuat zalim. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Saya beri contoh yang lain. Sang suami mengatakan kepada istrinya, sudah kamu yang penting kamu taat kepada saya. Maka niscaya kamu akan mendapatkan surga. Adapun perbuatan saya, maka itu bukan urusan. Kenapa berkata demikian? Karena sang istri menasihati suaminya. Jangan selingkuh. Jangan berzina. Jangan main wanita. Ini bukan masalah poligami ya. Jangan selingkuh. Jangan berzina, jangan main wanita yang tidak halal untuk kamu lakukan. Maka sang suami dengan pongahnya, ini melihat bahasa saya ya, dengan pongahnya, udahlah, diam aja. Yang penting kamu taat sama saya, kamu surga. Urusan saya, urusan dengan Allah SWT. Ini nggak benar. Tidak boleh seperti itu berbuat semena-mena. Ya, sang istri berhak untuk menasihati suaminya apabila dia salah. Dan begitulah salah satu kiat keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Tegak di atasnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi sering sekali saya benar-benar kasihan dengan para perempuan. Mereka itu makhluk lemah, wahai saudara, wahai para suami. Ya, makhluk lemah. Kalau seandainya sekarang Anda di luar sana, sekarang nih langsung melakukan akad nikah. Saya terimanya nikah si fulana sebagai istri kedua atau ketiga keempat. Ini istri pertama tidak bisa ngapa-ngapain. Sabar. Yang hanya bisa dia lakukan sabar. Kalau dia tidak kuat, dia boleh mengajukan cerai. Dia tidak bisa menyalahkan suaminya. Dia makhluk lemah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ilsausu bin nisa'i khairan fa innahunna awan 'indakum." Berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Ya, mereka kita nafkahi, makan dari harta kita, minum dari harta kita, berpakaian dari pakaian harta kita, dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya berbuat zalim, tidak menafkahi, melakukan KDRT. Maka saya pesan kepada ibu yang bertanya tadi, sepertinya beliau menahan rasa tangis. Ya, Islam adalah agama yang adil proporsional, tidak menzalimi hambanya. Seorang istri wajib untuk melayani suaminya di atas ranjangnya, tetapi tidak boleh seorang suami untuk menzalimi istrinya. Itu satu dengan yang lainnya. Lihat Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin di atas para istri. Disebabkan Allah meninggikan satu dengan yang lainnya. Dan disebabkan nafkah yang suami nafkahkan kepada istrinya. Nah, begitu baru keluarga yang benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Saya ingin menasihatkan kepada para wanita-wanita muslimah, jangan mau dizalimi oleh suami. Jangan mau dibuat semena-mena oleh suami. Kita sebagai istri wajib taat kepada suami. Wajib melayani suami. Terutama di atas ranjang. Akan tetapi, apabila hak-hak kita sebagai istri tidak ditunaikan, maka kita berhak untuk menasihati suami. Kita berhak untuk mengumpulkan dua keluarga besar agar menasihati suami yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami. Kita berhak mengangkat urusan ini ke pengadilan. Minta hak kita di pengadilan atas kelalaian dan kezaliman suami. Dan minta ke pengadilan, mengangkat hak ke pengadilan bukan hanya sekedar ingin minta cerai, tidak. Minta hak. Ya, suami tidak menafkahi, suami berbuat kasar, suami tidak sholat, suami melakukan penyimpangan-penyimpangan akhlak, menyeleweng, berzina, selingkuh, dan hal-hal lainnya. Maka sebagaimana kita wajib melayani suami, kita pun berhak mendapatkan layanan dari suami. Karena Islam tidak menzalimi hamba atau umatnya. Sang istri wajib berbakti kepada suami, sang suami wajib mengurus istrinya, menafkahi istrinya, berbuat baik kepada istrinya, tidak kasar kepada istrinya, tidak mengkhianati pernikahan yang suci dengan istrinya. Apabila terjadi demikian, maka sang keluarga tersebut akan benar-benar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tetapi jika suami melakukan kezaliman, sang istri tidak boleh diam. Meskipun sang suami mengancam, kamu harus taat, kamu harus tunduk, kamu harus patuh, karena ketaatan istri adalah surga bagi istri. Kadang-kadang sebagian suami mereka berdalih dengan ini untuk berbuat semena-mena terhadap istri. Benar, istri wajib taat. Istri wajib menyenangkan suami. Dengan syarat sang suami juga menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Menafkahi, berbuat yang baik, berkata yang santun, berbuat yang sopan, tidak mengkhianati pernikahan suci, dan seterusnya. Maka saya pesan kepada wanita muslimah, jangan mau dizalimi oleh suami. Tetapi mintalah hak kepada suami sesuai yang sudah diatur dalam agama Islam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.